orang tua saya selalu memberikan motivasi kepada saya untuk terus berusaha dan bangkit karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, pintarnya ini anak-anak berkata-kata ya teman-teman. Pantas dia lulus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat dan begitupun dengan saya. Video kali ini saya akan mereview esai salah seorang penerima beasiswa unggulan tahun 2018 kemarin atas nama Nur Halinda. Teman kita ini lulus pada tahun 2018 batch kedua di beasiswa unggulan kemarin atau seangkatan dengan saya ya teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama saya akan mereview essay-nya seperti apa essay-nya. Dan kemarin kita telah mereview essay yang teman kita yang belum rezekinya atau belum lolos di beasiswa unggulan. Oke, langsung saja. Nama saya Nur Halinda, saya lahir dan tinggal di Bone, salah satu kabupaten kota yang bersih dan nyaman ya. Saya telah mengenyam wajib belajar 12 tahun di sana, menjadi salah satu yang dapat merasakan pendidikan di SDN 200 Lompu SMPN 2 Cina dan di SMA Negeri 1 Cina. Adalah sesuatu yang patut disyukuri oleh saya, karena sekolah tersebut adalah sekolah yang favorit di lingkungan kelahiran saya. Banyak sekali pengalaman mengesankan selama berada di sana, seperti aktif di beberapa ekstrakurikuler dan ikut perlombaan. Nah, di sini teman-teman dia langsung masuk di dia langsung memberikan kata-kata dia aktif di berbagai ekstrakurikuler dan ikut perlombaan. Di sini dia memulai menarik pembaca bahwa apa sih kegiatannya selanjutnya setelah itu, setelah masuk di SMA dan setelah dia lulus di perkuliahan. Nah, di sini teman-teman kuncinya juga. Pasca lulus SMA, saya melanjutkan studi S1 jurusan pendidikan guru ya, sekolah dasar di Universitas Islam Makassar. Saya sangat bersyukur dapat kuliah di tahun pertama saya setelah lulus SMA, karena nyatanya masih banyak orang yang belum bisa meneruskan studi perguruan tinggi, seperti halnya dengan adik saya terpaksa menganggur karena keterbatasan ekonomi orang tua kami sehingga tidak bisa melanjutkan studi. Pintar memang dia buat kata-kata ya teman, dia buat essay ya, karena dia nyangkutkan ekonominya, tapi dia ekonomi keluarganya di sini jadi secara tidak langsung dia menyinggung kehidupannya. Jadi masuk teman-teman, masuk. Memang ini masuk cukup bagus bagi saya. Untuk bisa lulus seleksi di kampus ini bisa dibilang tidak sulit jika dibandingkan dengan seleksi di perguruan tinggi negeri. Tapi untuk bisa sampai berada di kampus sekarang ini tidaklah mudah. Pintar buatkan. Namun hal tersebut tidak menghalangi semangat saya untuk terus mencapai cita-cita saya. Dan orang tua saya selalu memberikan motivasi kepada saya untuk terus berusaha dan bangkit karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, pintarnya ini anak-anak berkata-kata ya teman-teman. Pantas dia lulus. Bisa dibilang saya terlalu ambisi untuk bisa kuliah di perguruan tinggi negeri, hingga saya mendaftar jalur SNPTN dan SBMPTN. Namun hal itu tidak mematahkan semangat saya untuk bisa melanjutkan studi, hingga akhirnya saya mengambil langkah untuk masuk di perguruan tinggi swasta. Dan benar saja, ternyata rezeki dan jalan hidup saya bukanlah di kampus-kampus sebelumnya, melainkan di Universitas Islam Makassar. Masya Allah, dia lulus di kampus swasta teman-teman. Sama halnya dengan saya teman-teman, saya kuliah di sini dan saya juga dia seangkatan di sini. Dan alhamdulillah tahun 2018 kemarin dari beberapa teman-teman yang mendaftar, alhamdulillah kami berdua yang lolos teman-teman. Di Universitas Islam Makassar banyak hal yang saya temui, dan dari sinilah bermula saya bisa kembangkan potensi-potensi saya. Semua saya tuangkan melalui akademi, melalui kegiatan-kegiatan kampus di fakultas saya. Saya meyakini potensi dalam diri saya dan mampu memberikan motivasi kepada orang lain.
harapan besar saya yaitu dapat sukses, karena sukses adalah bangkit dari keterpurukan dan sukses bukanlah final. Kegagalan tak terlalu fatal, keberanian untuk melanjutkannya yang lebih penting. Cece. Mantap, mantap. Oke, kita langkah-langkahi saja ya teman-teman, karena saya kira ini menarik kok. Meskipun kuliah di perguruan tinggi swasta tidak menyurutkan semangat saya dan kuliah karena nilai. Masya Allah, bagus memang esainya ini teman-teman. Mantap. Di negeri ini orang cerdas bisa dikatakan banyak, tapi yang cerdas dan peduli terhadap bangsa tidak demikian. Padahal Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis. Masya Allah, ini teman-teman, orang ini pintar buat esai ya. Dia tidak hanya mengkarang suatu cerita, tapi dia juga mengikutkan hadisnya dan sebagainya teman-teman. Oleh karena itu, ketika saya berada di penghujung masa putih abu, saya benar-benar memperhatikan vision apa sebenarnya yang telah Allah titipkan ke dalam diri saya. Mantap, ini kata-katanya sederhana, tapi mengandung arti yang lebih luas dan lebih gitu, yang lebih mengartikan dirinya sesungguhnya teman-teman. Oke, kita pindah di sini. Selain saya merasa nyaman di dunia pendidikan keguruan, saya juga memiliki alasan lain mengapa memutuskan untuk terjun di dunia pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu tolak ukur kemajuan suatu peradaban negara karena pendidikan dapat memberi fondasi ilmu dan kepribadian anak yang nantinya akan berguna untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Mantap. Generasi unggul adalah generasi yang tak hanya mementingkan dirinya sendiri, melainkan pula memiliki awareness kepada orang lain. Kegiatan sosial saya kebanyakan diperoleh saat saya menempuh pendidikan sarjana, seperti aktif mengunjungi panti asuhan dan panti jompo, ikut kegiatan organisasi mahasiswa yang tentunya melatih saya untuk berpikir kompleks mengenai relasi, regenerasi, dan urusan birokrasi. Mantap. Ini nah, jika teman-teman menulis esai seperti ini, kurang lebih seperti ini, maka saya yakin teman-teman sudah dapat nilai 60% lah untuk lolos, dan selain itu tinggal teman-teman bagaimana persiapan teman-teman, bagaimana kelengkapan teman-teman yang lainnya seperti proposal dan berkas-berkas yang lainnya itu sebagai penunjang teman-teman. Ketika esai teman-teman sudah baik seperti ini, maka yang kalian perlu perhatikan adalah berkasnya yang lain, karena semuanya memiliki bobot masing-masing teman-teman ya, bukan hanya esai tapi proposal dan lain-lainnya memiliki bobot masing-masing. Oke, kita lanjut. Mengenyam pendidikan di kampus ternama tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya. Hal ini pun mendorong saya untuk bisa mendapatkan lebih banyak ilmu dan ST selama saya berada di sini. Saya pun sedang berusaha untuk bisa mengikuti konferensi seminar internasional yang menjadi minat saya di Power Engineering. Dia ikut di konferensi seminar internasional ya teman-teman. Nah, di sini juga perlu saya tekankan kepada teman-teman, ketika ada seminar seperti internasional, nasional, teman-teman bisa juga mengikutinya dan bisa dimasukkan dalam essay seperti ini. Dan essay-nya itu dan sertifikatnya itu ketika teman-teman insya Allah lulus, dan itu bisa dibawa ketika teman-teman dipanggil wawancara sebagai bukti validasi bahwa teman-teman memang pernah mengikuti kegiatan itu. Sebagai mahasiswa, saya menyadari kompleksnya permasalahan bangsa ini. Kemiskinan dan pengangguran adalah dua masalah utama yang banyak disokong penyelesaian oleh berbagai kalangan, terutama kaum intelektual. Memahami sulitnya pekerja. Di samping itu, ini teman-teman, dari sini saya di sini belajar dari sini. Dia menjelaskan permasalahan bangsa, tapi caranya dia menjelaskan di sini dia mengaitkan dengan dirinya sendiri. Jadi ini tidak melenceng teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat di sini.
memahami sulitnya lapangan pekerjaan, karena di sini dia memberikan di sini tadi dia memberikan keterangan, kemudian dia di sini memasukkan, mengaitkan dengan dirinya. Memahami sulitnya lapangan pekerjaan, saya berniat untuk kelak dapat berwirausaha agar membantu menyerap tenaga kerja. Di samping itu, saya tetap berkeinginan menjadi akademisi yang berkutat di bidang penelitian dan pengajaran, teman-teman. Nah, ini di sini ketika teman-teman mengambil pembahasan yang di luar dari diri teman-teman, maka carikan kata-kata atau suatu narasi yang bisa berhubungan dengan diri teman-teman, sehingga pembaca tidak menganggap bahwa pembahasan teman-teman melenceng seperti itu, teman-teman. Mengapa saya kebanggaan bangsa? Nah, di sini dia mengutip lagi judul Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Karena saya berupaya memberikan contoh kepada sekitar betapa nikmatnya menjadi pemuda-pemudi berilmu dan berpendidikan tinggi. Mantap memang guys di sini. Dia memang mantap caranya ya. Kalau saya nilai di sini saya bisa kasih nilai 80 lah. Nah, bisa kita lihat sendiri teman-teman. Oh ya, sudah habis. Coba kita lihat penutupnya. Generasi unggul kebanggaan bangsa adalah saya yang berusaha memberikan hal positif bagi sekitar, yang tak kenal lelah untuk belajar, yang memilih untuk menjalankan hidup lebih bermakna, yang berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya, yang mencintai tanah air karena telah memberikan naungan nyaman, sejahtera. Masya Allah, dia ini pintar memang teman-teman, pintar. Saya adalah satu dari jutaan generasi unggul kebanggaan bangsa bercita Indonesia. Rasanya terlalu berat jika saya mengatakan aku adalah generasi unggul kebanggaan bahasa Indonesia, tapi kalimat tersebut mengandung motivasi yang luar biasa untuk bagaimana saya harus berkontribusi bagi bangsa ini, tentunya dengan kapasitas yang saya miliki dan cara dan gaya saya. Inilah essay teman-teman kita yang sebelumnya lulus bisnis unggulan pada tahun 2018 kemarin, batch kedua, atau bisa dibilang seangkatan dengan saya. Dan esainya mantap-mantap. Walaupun esainya sederhana, namun di dalam esai ini sangat memiliki makna yang sangat luar biasa teman-teman ya. Jadi dalam pembuatan esai itu kita tidak perlu panjang lebar, kita tidak perlu neko-neko sana sini. Yang intinya sederhana tapi mengandung makna dan apa yang akan disampaikan oleh kita ke pihak pemberi beasiswa bisa tersampaikan dengan baik. Itu aja sih pesannya teman-teman ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman. See you di next video.